Shalom, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan ya, saudaralah jemaat-jemaat yang luar biasa yang datang di jam ini ya. Ini jam-jam berat soalnya ya. Tapi puji Tuhan saudara hadir dan hari ini saudara kita akan belajar sama-sama tentang arti dari kehidupan karena saya percaya hidup kita ini tidak lama. Ya. Alkitab berkata hidup manusia itu hanya seperti uap. Yang hari ini ada, pagi ada, sore bisa tidak ada. Karena kita tahu hidup ini singkat, mari kita memaknai hidup kita saudara. Supaya ketika kita dipanggil pulang oleh Tuhan, tidak ada penyesalan. Amin. Karena kita sudah mengisi hidup kita dan memberi arti yang sesungguhnya. Kalau saya tanya hari ini saudara, kalau kita dipanggil Tuhan, apa yang saudara paling sesali? Yang saudara belum buat? Atau semuanya, saya sudah siap banget Bu dipanggil Tuhan sekarang. Berapa banyak yang sudah siap banget dipanggil, yang merasa sudah mengisi hidupnya itu dengan sesuatu yang berarti gitu buat Tuhan. Yang bisa berkata, saya sudah siap banget Bu. Ada? Enggak ada? Yang belum siap angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Bingung semua saudara ya. Yang siap kagak ada, yang tidak siap juga kagak ada. Baik, saudara kita akan belajar tentang arti kehidupan dari seorang tokoh di dalam Alkitab yang saya percaya ini akan memberikan kita semua pemahaman hikmat yang baru, yaitu seorang yang paling kaya, yang terkaya di Yerusalem, dan Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang melebihi kekayaannya, yaitu Salomo ya. Salomo itu pernah merenungkan hidup padahal dia orang paling kaya. Saya kalau cuma dengar motivator masih agak kurang percaya. Karena dia belum jadi orang terkaya. Tapi kalau Salomo yang ngomong, saya percaya. Kenapa? Dia pernah menjadi orang terkaya. Dan Alkitab berkata, sesudah dan sebelum Salomo tidak ada raja yang kekayaannya itu melampaui Salomo, saudara. Ya, baru kita bisa ngomong. Dan saya juga yakin kenapa kita harus belajar dari Salomo. Karena saya percaya siang ini yang hadir di sini. Ada yang bisa mengklaim kekayaannya melebihi Salomo? Angkat tangan. Enggak ada toh? Semua sepakat Salomo lebih kaya dari kita ya? Yes, makanya kita harus belajar. Buka bersama Pengkhotbah pasal yang kedua. Ayat yang pertama mulai. Firman Tuhan di sana Salomo berkata begini saudara. Aku berkata dalam hati nih. Ini kata-katanya Salomo di dalam hati. Ini perenungannya Salomo. Mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tetapi lihat itu juga pun sia-sia. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, mari ya, aku hendak menguji kebahagiaan. Setiap kita yang hidup di dunia ini, semua orang mencari yang namanya kebahagiaan. Gak ada orang mau susah. Semua kita mau menikah demi bahagia, kita kerja demi bahagia. Sampai ada orang bilang, aku ini banting tulang loh, siang malam loh, supaya untuk kita ini bahagia. Tapi bahagia yang seperti apa dulu saudara? Dan Salomo berkata, itu pun adalah sia-sia. Jadi kalau hari ini konsep bahagia kita salah, mari kita perbaiki saudara. Karena tidak semua orang punya konsep bahagia yang sesuai firman Tuhan. Kalau konsep bahagia kita tidak sesuai firman Tuhan, maka segeralah bertobat. Amin. Salomo berkata begini, tentang tertawa aku berkata itu bodoh. Tertawa itu bodoh kata Salomo. Dan mengenai kegirangan apa gunanya? Ayat 3. Baca bersama ya saudara ayatnya supaya saudara ingat. Kalau saudara baca itu saudara ingat. Kalau cuma lihat saya nanti tidak ingat. Karena saya tahu ini jarang yang baca Alkitab di sini di rumah. Ya enggak? Siapa yang tiap hari baca Alkitab? Angkat tangan. Ya, ambil sepeda di bawah. Ayat 3 berkata, aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Dia minum wine, tapi enggak mabok. Ya, makanya dikatakan, aku menyegarkan diriku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin. Berarti tidak mabok, karena akal budinya masih jalan. Orang kalau minum wine, terus akal budinya sudah nggak jalan, itu artinya mabok. Ya, di Sulawesi itu ada
Ibu-ibu suaminya majelis. Setiap kali bulan pertama perjamuan pasti suaminya masuk got. Karena dia minum itu sisa perjamuan. Jadi setiap kali istrinya bilang, "Pak, please ya, nanti jangan kau minum lagi itu sisa perjamuan, nanti kau masuk got lagi, aku tuh malu loh, kau itu majelis loh." Ah, enggak bakalan, semua got aku sudah hafal. Ya wes, minggu pertama bener, oh jemaat datang, "Bu, suamimu Bu, mana?" Di got. Ya, istrinya pergi ambil suaminya. "Aku kan udah bilang jangan lagi kau mabuk gini-gini, bikin malu sini." Suaminya jawab, "Siapa yang pindahin got ke sini? Karena kemarin di sini enggak ada got." Namanya juga orang mabuk, ya. Salomo minum anggur tapi akal budinya tetap ada dalam otaknya. Ya, makanya jangan stres. Kenapa orang mabuk? Karena stres. Nggak pengen mikir, ya. Tapi setelah mabuk mikirnya tambah puyeng. Jangan melarikan diri kepada minuman, rokok. Ada orang bilang, "Kenapa kamu merokok?" Karena kalau merokok itu hilang Bu pikiran. Saya bilang mau hilang terus nggak pikirannya. Biar saya doain. Sekalian gitu ya, hilang pikiran. Hidup itu dijalani, disyukuri, dinikmati. Walaupun ada masalah, jalani aja. Tentang tertawa dia bilang itu bodoh, aku menyelidiki tubuhku lalu meminum anggur sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat dan dengan memperoleh kebebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek. Hidup di dunia ini pendek. Jangan berpikir terlalu panjang, aku mau hidup sampai 100 tahun, kelamaan. Karena tubuh kita ini juga ada batasannya. Alkitab bilang 70 tahun lebih dari itu sakit penyakit. Anak-anak muda 15 tahun kalau ketemu yang dibahas apa? Sekolah, nanti kuliah di mana gini-gini. Umur 20 tahun ketemu bahas tentang masa depan, jodoh. Umur 30 tahun bahas tentang kerja apa, mau cari kerja gimana. 40 tahun ketemu bahas apa? Rumah tangga, aku udah nikah loh mau punya rumah. 50 tahun ketemu bahasnya apa? Kesuksesan mereka. Begitu masuk 60 tahun yang dibahas apa? Duh, lututku iki loh. Cekot-cekot loh. Terus temannya bilang, "Oh aku iyo. Embuh tiap malam cekot. Yang dibahas tuh sakit penyakit. Bahkan parfumnya juga udah beda. Dulu pakai LV, sekarang minyak angin. Sering kan kita di pesawat lihat, oh iya udah umur 50 ya. Umur 60 bahasnya apa kalau ketemu? Itu loh, ada dokter api. Di mana? Penang. Ya, yang dibahas dokter saudara, dokter, vitamin, obat-obatan, itu umur 60. Ya wes itu. Jadi hidup manusia itu biar saudara jangan terlalu minta panjang-panjang juga. Karena kalau 100 tahun juga repot. Saya ketemu banyak orang 100 tahun, doakan apa Oma? Doakan biar cepat mati Bu. Berapa kali saya ketemu orang yang umur 90, 95, 100, pengennya didoakan biar mati. Kenapa pengen mati Oma? Sudah tidak berguna hidupku, bikin susah anak. Dulu Oma berdoa minta umur panjang. Jadi enggak usah ya doa terlalu umur panjang lama-lama ya. Nanti repot loh. Saya juga kan gak bisa mendoakan dalam nama Yesus matilah kau. Bagaimana mungkin gak bisa saudara. Salomo itu berkata hidup kita di dunia ini pendek. Nah karena hidup ini pendek kita harus tahu apa yang harus kita lakukan selama umur yang pendek ini. Anak-anak muda kalau saya berkata begini, kamu tuh jangan melirik sama yang rambut putih terus kau bilang gini kayaknya dia duluan deh. Enggak loh, rambut putih itu tidak menentukan dia mati duluan. Kemarin saya lihat jemaat Mesbah Doa ngangkat di Facebook selamat jalan anakku. Saya lihat anaknya muda banget Bu, umur berapa? 23 Bu. Sakit apa? Asam lambung. Sekarang anak-anak muda itu masih muda-muda sudah kena asam lambung itu. Banyak anak muda stres sekarang. Iya enggak ibu-ibu? Ya. Anak kita masih muda sudah asam lambung. Dulu kita masih muda-muda gitu enggak ada asam lambung. Asam lambung itu baru muncul hari-hari ini dong. Iya enggak? Saya ini seumur-umur hidup belum pernah loh asam lambung itu tahu seperti apa asam lambung itu.
Tapi anak muda sekarang, ya, apalagi di Jakarta, banyak yang kena asam lambung, banyak yang stres. Anak muda Jakarta itu kalau ketemu ya, lu tahu nggak sih, gue akhir-akhir ini nggak bisa tidur. Gue udah jadi langganan psikiater. Yang satu balas, iya gue juga katanya stadium 3. Gue dong stadium 4. Sesama gila saudara. Ya jadi jangan mau ya, stres, masih kecil, masih muda. Hidup ini terlalu singkat untuk kau sia-siakan, amin. Lalu Salomo bilang begini, ini yang terbaik. Lalu aku mulai, dia berpikir yang terbaik itu apa? Oh, melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan rumah-rumah. Lalu membangun, menanami kebun-kebun. Ya dia mulai ingin bangun bisnis properti. Orang itu kan gak mungkin kaya mendadak dong ya. Amin. Soalnya kan ada yang perintis, bukan pewaris. Ya, jangan suka cari yang pewaris toh. Sekarang anak muda itu begitu ya. Kamu itu kenalan nama cowok, dia perintis atau pewaris? Ya, kalau yang perintis jangan mau loh. Soalnya laki-laki sekarang udah ditemenin dari nol, begitu sukses selingkuh. Itu sih katanya wanita-wanita zaman sekarang. Jadi kita carinya yang pewaris aja. Jangan ya, itu tidak menentukan. Yang penting takut akan Tuhan. Ya, selain donatur dilarang mengatur. Ya, donatur kita Tuhan Yesus. Jangan gantungkan hidupmu kepada laki-laki yang mau jadi donatur dan lain sebagainya. Gantungkan hidup kita sama Tuhan. Salomo mulai membangun bisnis perumahan, makanya dia bisa kaya. Karena dia punya uang saudara. Dia itu pewaris dari Daud, turun ke Salomo. Jadi hartanya juga memang sudah banyak. Ya, yang aneh anak-anak muda zaman now, terutama kaum Gen Z. Sudah mager, males, tiap hari cuma lihat handphone, bikin status, semua akan indah pada waktunya. Tidurmu terlalu nyenyak kayak racun, bangun kau bangun ya. Jangan tidur terlalu nyenyak. Ya, hidup ini harus diperjuangkan. Salomo membangun bisnis perumahan, rumah-rumah dia jual. Dia mulai bangun bisnis perumahan, lalu bikin perkebunan. Aku mengusahakan bagiku, dia bilang apa? Kebun-kebun dan taman-taman dan menanam rupa-rupa pohon buah-buahan. Dia mulai mengarah ke perkebunan saudara. Ya, dia usahakan, dia bekerja dengan giat, dengan tangannya dia bangun bisnis. Lalu dikatakan di sana, aku menggaliku bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak, laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi, kambing, domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dia bergerak ke bisnis peternakan. Semua saudara, dia coba untuk mengisi yang namanya hidup ini. Untuk mengusahakan hidup, dia isi dengan hal-hal yang positif, bekerja, bikin perumahan, perkebunan, peternakan. Bahkan Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang punya ternak sebanyak Salomo pada zaman itu. Termasuk raja-raja yang sebelum dia. Berarti dia kaya enggak? Sangat kaya. Orang kaya mah bebas. Apa aja yang dia mau lakukan bisa. Lalu dia bilang begini, ayat yang ke-8, aku mengumpulkan bagiku apa? Perak dan emas, bahkan harta raja-raja dan daerah-daerah. Kemarin harga emas melonjak tinggi. Siapa yang beli emas? Ya, enggak apa-apa, ada duit beli emas, enggak apa-apa saudara. Emas itu enggak bakal turun. Karena Alkitab berkata emas dan perak itu milik Tuhan. Tidak bisa dicetak, tidak bisa dibuat. Itu adalah ciptaan Tuhan. Manusia nggak bisa bikin, makanya harganya akan tetap naik. Karena semakin banyak orang pengen, tapi barangnya tidak ada. Jadi kalau ada uang beli aja emas, nggak apa-apa. Buat nabung. Daripada buat beli yang lain-lain. Saya kemarin waktu harga emas naik, saya dan suami diam terus. Kenapa? Karena diam itu diam-diam, tahu-tahu punya emas banyak. Karena diam itu emas. Semakin diam semakin menghibur diri ya. Mending kita menghibur diri. Salomo punya emas dan perak. Dan emasnya itu gak main-main saudara. Bahkan Alkitab berkata raja-raja datang memberi dia emas.
Kekayaan kerajaan, kekayaan daerah diambil semuanya. Itu berlian, batu-batu yang mahal. Sudah deh, kita nggak usah memungkiri Salomo kaya raya. Lalu dia bilang begini saudara. Aku mengumpulkan emas, perak, kekayaan daerah. Aku mencari bagiku apa? Biduan dan biduanita. Dia panggil penyanyi-penyanyi. Kalau lagi kesepian di kerajaannya, undang penyanyi. Michael Jackson diundang nyanyi. Justin Bieber diundang. Zaman itu kalau ada Inul, diundang Inul, ngebor sekalian. Siapa tahu keluar minyak bumi tuh. Iya, semua dia undang. Untuk apa? Menghibur. Orang kaya mah bebas. Ya, saya dulu dengar ada orang kaya di Jakarta ulang tahun anaknya undang Michael Jackson. Tertutup, cuma untuk berapa orang. Undang, orang kaya bebas ya. Mungkin zaman sekarang kalau Salomo ada dia masuk 10 naga. Ya kan, dia yang ke-10 saudara, karena kan cuma 9 ya. Jadi bebas dia bayar biduan penyanyi. Bahkan bukan itu saja, dia bilang apa? Bahkan yang menyenangkan anak-anak manusia dia lakukan juga, yakni banyak gundik. Ya, ada yang tanya, apa itu gundik bu? Saudara tahu gundik itu apa? Ani-ani? No. Simpanan? Yes. Lagi viral tuh itu. Ani-ani? No. Simpanan? Yes. Padahal sama aja tuh itu. Podo wae. Ani-anak sama simpanan sama gundik itu peliharaan. Biasanya kan yang dipiara kucing atau anjing toh. Ada orang dipiara. Salomo istrinya 300, gundiknya 700. Total kalau diurut-urut 6 bulan sekali baru ketemu. Bayangkan. Bapak-bapak, menurut bapak-bapak menyenangkan gak itu punya gundik banyak? Karena ini Salomo loh yang bilang. Saya nggak tahu pikirannya Salomo sama bapak-bapak kira-kira sama nggak? Tolong bapak-bapak jangan pura-pura buang muka dari saya. Saya ini bertanya, kira-kira menyenangkan hati, memang menyenangkan hati nggak Pak punya istri banyak? Punya gundik banyak Bapak? Saya tanya sama bapak-bapak, tolong jawab dong Pak. Bapaknya bilang bagaimana mau jawab, langsung lihat istrinya begini. Berani macam-macam, habis kau. Ya, ya mungkin iya kali ya. Menyenangkan hati manusia itu banyak istri. Ya, tapi nggak usah Pak, istri satu aja udah repot ya. Apalagi istri 2 toh, apalagi 3, ya, apalagi 4, 5, 1000. Orang kaya bebas, nggak ada yang bisa melarang. Bebas mah dia 1000, coba apa yang kurang. Bapak-bapak yang baru mau belajar poligami atau punya gundik, punya ani-ani, punya simpenan, baca nih dari Salomo biar tahu. Jangan coba-coba. Lalu Salomo bilang apa? Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar lagi daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Jadi Salomo bilang, ya dia masih punya hikmat tapi dia melakukan semua itu. Ayat 10 baca bersama. Bahkan dia berkata begini, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Ya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena jeripayaku. Inilah buah segala jeripayaku. Bebas mah aku kok yang kerja. Aku kok yang dapat duit. Aku bebas dong ikuti apa yang aku mau beli, aku beli. Apa yang mataku pengen, aku beli. Aku pengen dapat ini, aku bebas. Hatiku senang, ya udah aku cari. Tapi apakah seperti itu di hadapan Tuhan saudara? Karena Yesus berkata begini, mata itu pelita tubuh. Kalau matamu gelap, maka gelap seluruh tubuhmu. Jangan turuti semua keinginan matamu. Karena mata ini bisa membuat kita tersesat. Amin. Ada orang yang bilang gini, ya iya bu, ya kan apa yang dia mau boleh dong. Yang kita turuti boleh dong. Orang kaya boleh dong. Saya mau tanya sama saudara hari ini, saudara merasa kaya atau tidak? Yang merasa sudah kaya angkat tangan. Yang merasa belum kaya angkat tangan.
Bingung lagi nih semua nih. Kalau saya merasa saya sudah kaya. Kenapa saya bilang begitu? Karena orang kaya itu apa yang dia mau dia bisa beli. Itu kaya. Saya sekarang apa yang saya mau saya bisa beli loh. Tapi kan saya nggak mungkin mau Ferrari, Lamborghini, atau beli mobil apa. Saya nggak mungkin dong pengen rumah yang ada di Citraland sana. Itu nggak sesuai kemampuan saya. Kaya itu apa saudara? Kaya itu waktu kau bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Itu kaya. Kenapa banyak orang tidak merasa kaya? Karena kau tidak mau mencukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Syukuri yang kita miliki, jangan inginkan yang kita tidak bisa ingini. Makanya banyak orang jatuh dalam pencobaan karena melampaui dari apa yang dia miliki. Jangan saudara, waktu kita ini mampu mensyukuri dan kita mencukupkan diri dengan apa yang ada dalam diri kita, kita ini termasuk sudah kaya loh sebenarnya. Dan kita patut bersyukur. Iya kan yang saya pengen apa? Makan bakso, bisa enggak saya beli bakso? Bisa. Ya, yang saya pengen apa? Ini bisa enggak? Bisa. Makanya Alkitab bilang, jangan kamu mengingini sesuatu yang melampaui kapasitasmu. Ya gaji 10 juta, jangan dong beli tas yang 15 juta. Maka gilalah kau. Gak cukup hidupmu, menderita. Ya Salomo kaya dia bisa beli semua. Tapi apakah itu benar? Apa yang dia mau dengan mata dia mau. Apa yang Alkitab katakan. Makanya kita akan belajar. Dia bilang aku berhak dong. Karena itulah buah dari jerih payahku. Jangan karena itu upah dari kerjamu. Kau yang susah payah mencari. Jangan kau pikir terus kau bisa melakukan apapun dengan uang yang kau punya. Dengan kekayaan itu. Tidak bisa, tidak boleh. Harus bertanya sama Tuhan. Dia bilang begini, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, ternyata segala usaha yang telah kulakukan itu dengan jerih payah. Lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Lalu kenapa Salomo berkata begitu? Ternyata semuanya sia-sia dan gak ada keuntungan. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat dan kebodohan dan kebebalan. Sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja hanya apa yang telah dilakukan orang. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan seperti terang melebihi kegelapan. Mata orang berhikmat itu ada di kepalanya. Sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Salomo bilang, aku ini hidup berhikmat. Tapi nasibku sama nasibnya orang bodoh yang gak berhikmat itu nanti sama. Apa yang dia maksud? Orang bodoh mati, orang berhikmat juga mati. Orang kaya bakal mati, orang miskin juga mati. Tidak ada satupun orang yang berkuasa membeli nyawa. Di Jakarta itu ada orang kaya-kaya sakit saudara. Terbang pakai private jet ke Singapura berobat. Pulang jenazah. Apakah karena dia terbang pakai private jet dia pulang hidup? No, nyawa itu di tangan Tuhan. Satu saat orang bodoh akan mati, orang berhikmat juga mati. Orang yang percaya Tuhan mati, orang yang gak percaya Tuhan juga bakal mati. Itu nasib yang sama, kita nih semua bakalan mati. Tetapi jangan mati dalam penyesalan karena kita tidak mengerti arti dari hidup yang sesungguhnya. Dia bilang begini, maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini lebih begitu dulu begitu berhikmat, lalu aku pun berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia. Ayat 16 dia bilang begini, karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal, baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang bodoh. Kalau kita sudah mati, kita pasti akan dilupakan. Mau sehebat apapun kita berhikmat, dilupakan saudara. Istri mati, suaminya bersedih, apalagi kalau istri yang mati, suami bersedih cuma 3 hari, 4 hari, 1 minggu saja ya. Bulan depan sudah ada pengganti toh. Kalau suami mati ya istri masih sedih, bahkan banyak yang menjanda, tapi sudah lupa. Enggak ada orang mati, jenazahnya terus ditaruh di rumah. Sekaya apapun dia enggak ada. Orang mati cuma 1-2 minggu di kantornya pun habis itu posisinya ada yang gantiin. Jadi itu yang Salomo bilang semua itu sia-sia. Karena kita semua bakalan mati.
Ayat 17 dia berkata begini, oleh sebab itu apa? Aku membenci hidup. Karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari, sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Bayangkan sekelas Salomo berkata membenci hidup. Kalau dia orang susah, dia orang miskin, dia bilang dia benci hidup, itu normal, biasa, udah susah, dengan capek, dengan segala kelelahan. Tapi dia dalam keadaan sukses, dalam keadaan memiliki semuanya, dia bilang dia benci hidup. Jadi intinya saudara, hidup kita ini akan bersuka cita menemukan arti bukan waktu kita kaya. Saya sudah banyak ketemu orang kaya yang hidupnya hampa dan kosong. Bukan kekayaan yang membuat hidup kita ini jadi berarti. Saya ketemu orang kaya, tidak punya anak saudara, kekayaannya itu ratusan miliar. Itu istrinya hidup untuk kesehatan. Semua untuk nggak punya anak, harta sudah banyak, ratusan miliar buat apa? Jadi dia itu bilang sama saya, Bu, saya tidur pakai bantal magnetik. Ih, buat apa Bu? Menyerap racun-racun dari kepala. Di rumah saya pakai sandal magnetik. Selimutnya magnetik. Pakai wajan masak, wajan magnetik. Ibu harus beli itu buat sehat. Saya bilang itu wajan magnetik kalau masukin ayam keluar rendang ya. Enggak Bu, ayam tetap ayam. Oh kalau keluar rendang saya mau beli biarpun mahal. Lah sendalnya 15 juta, selimutnya 30 juta, bantalnya 25 juta. Semua saudara yang sehat. Satu saat ada orang kerjasama dengan suaminya. Ditipu uangnya dibawa lari saudara. Tapi mereka belum miskin, masih ada ratusan juta dong orang kaya. Tapi dia tidak terima keadaan itu. Dia sesali terus karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dia sesali itu, aku setengah mati cari uang itu sampai dapat kok dibawa lari orang. Dia sedih, dia lupa mensyukuri yang masih ada. Setiap malam akhirnya mulai nggak bisa tidur. Saya bilang kan ibu pakai bantal magnetik loh. Biar itu bantal sedot semua itu pikiran-pikiran ya kita. Ya, jadi biar bisa lupa gitu ya. Enggak bisa tuh Bu, ya enggak bisa kalau itu Bu. Nah berarti kita butuh perkenanan Tuhan tuh di situ. Mengampuni orang, melupakan, melepaskan yang hilang dan mensyukuri yang masih ada. Kadang-kadang orang enggak mengerti arti hidup itu untuk mensyukuri yang ada. Dia masih punya ratusan juta, dia tangisi yang hilang itu. Dan dia tidak bisa mengampuni. Dalam waktu singkat saudara, dia mulai drop. Tidak bisa tidur, nggak bisa mengampuni, sakit hati, drop, kurus, tiba-tiba divonis dokter kena cancer. Kanker karena banyak kepahitan, sel-sel tubuhnya itu, orang itu kalau banyak pahit, sakit hati, kortisol naik loh, darahmu mengental. Susah hidup, pikirin jatuh tempo, ya toh? Kalau orang miskin itu, iya ternyata saya itu lihat teman saya, lagi liburan di Swiss. Ngangkat story di Instagram. Di bisnis kelas, di foto minuman, makanannya. Minumannya goyang-goyang begini saudara. Ya, kena turbulence, tulisannya gini. Ternyata pesawat nabrak awan bikin jantung deg-degan. Orang kaya bebas. Deg-degannya di bisnis kelas. Ya, saya bilang Bu, lebih bikin deg-degan lagi besok jatuh tempo dan duitnya enggak ada. Itu lebih deg-degan daripada pesawat tabrak langit. Iya Pak ya? Yang pernah mengalami saja. Iya enggak saudara? Iya jadi saudara banyak orang ternyata hidupnya kosong hampa karena enggak mengerti. Lalu Salomo bilang begini. Oleh sebab itu aku benci hidup karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jeripaya di bawah matahari. Dia sampai di satu titik yang menemukan hidupnya itu hampa. Semua usaha yang dia buat ternyata tidak ada artinya. Semuanya hampa, semuanya palsu, semuanya hanya sesuatu yang dia kejar dan tidak memberi arti apapun di dalam dirinya. Hati-hati jangan sampai kita terjebak.
Ya, mengejar sesuatu yang kita pikir bisa membawa bahagia, ternyata tidak membawa bahagia. Kita tertipu. Salomo bilang, aku benci semua usaha yang kulakukan, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang akan datang sesudah aku. Dia bilang, nanti aku mati, semua jerih payahku, hartaku, aku tinggal untuk orang nanti yang lain. Tidak bisa aku bawa mati ternyata. Terus ngapain aku berjerih-jerih payah, berjerih lelah sampai stres di dunia ini? Dan dia bilang begini saudara, dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu yang akan mengambil kekayaannya kelak orang berhikmat atau orang bodoh? Meskipun demikian ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan berjerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Itu pun sia-sia. Itu sama seperti dengan cerita yang saya pernah cerita dulu. Ada suami istri, istrinya kerja terus. Suaminya bilang, mah kita ini sudah punya berapa rumah, sudah punya uang puluhan miliar. Ayolah kita jalan-jalan ke luar negeri liburan. Istrinya bilang, enggak, kerja. Nanti kalau sudah banyak lagi baru kita bisa jalan-jalan. Karena istrinya ini cuma sibuk cari uang, kerja-kerja, stres, satu saat lagi kerja, mati istrinya kena serangan jantung. Suaminya bingung. Di rumahnya ada pembantu namanya Inem, lumayan cantik. Menikahlah sama suaminya. Baru 1 minggu menikah, Inem bilang, Pak boleh dong kita bulan madu ke Bali. Jalan-jalan, ayo. Suaminya selama ini memang pengen liburan, istrinya gak mau-mau. Liburanlah mereka ke Bali. Sambil minum kelapa muda, di belakang hotel, di pinggir pantai, Inem bilang begini, dulu Inem pikir, Inem kerja buat nyonya. Ternyata, nyonya kerja buat Inem. Karena Inem yang menikmati. Inem lebih dari pemenang. Tidak kerja tapi nikmati harta. Ini yang Salomo bilang kesia-siaan. Mungkin kalau ibunya tahu akhir ceritanya akan jadi gitu, dia sudah ajak suaminya jalan-jalan itu. Ya, Inem bilang, lebih dari pemenang. Nggak usah bersusah-susah, ya dapat suami kaya raya, jalan-jalan terus sama Inem. Jangan saudara engkau diperbodoh sama hidup di dunia ini sehingga engkau lupa mensyukuri dan menikmati berkat Tuhan. Lalu dikatakannya begini saudara. Ya, dengan demikian ayat 20, ya aku mulai putus asa loh Salomo, orang kaya raya. Punya segalanya bisa putus asa. Ini orang kaya kita yang biasa-biasa, yang dulu jatuh tempo, mau bayar tagihan, gak ada duit. Saya dulu dikejar debt collector, ditendang pintu pagar saya. Itu putus asa biasa. Tapi Salomo loh, punya perumahan, perkebunan, peternakan. Dikatakan tidak ada yang kaya selain daripada dia yang paling kaya di Yerusalem. Dia bilang aku mulai putus asa. Lalu apa sih arti hidup anak-anak muda? Jangan kau hanya sibuk mengejar sesuatu yang kelihatannya menarik di depan. Sampai menghalalkan segala cara, cari jodoh harus yang kaya. Ya, belajar dari pom bensin, mulai dari nol. Mulai dari nol ya Mbak? Iya. Ya, mulai dari nol. Dia berkata, aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. 21. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan, kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagianya itu kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun adalah kesia-siaan dan kemalangan besar. Artinya apa? Engkau bisa bekerja tapi jangan stres karena pekerjaanmu, amin. Lalu dia bilang apa saudara? Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya, seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati, bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram, tidak bisa tidur. Ada di antara kita yang hari-hari ini nggak bisa tidur, stres, tertekan hatinya, ya dengan jerih payah, kesusahan. Kerja makin banyak, makin stres. Saya ketemu orang saudara, Bu doainnya kenapa sudah terlanjur beli mesin, tidak ada order.
Nggak ada orderan masuk Bu. Ya udah kita berdoa ya. Stres mereka berdoa. 3 bulan kemudian ketemu mereka saya stres juga. Kenapa? Kebanjiran orderan. Apa kita doa lagi biar nggak ada orderan? Tapi tetap stres sama, stresnya sama. Malah makin stres waktu kebanjiran orderan karena dikejar-kejar, dioyak-oyak, Bu, wis pusing, puyeng kepala saya. Wis ora iso liburan, ora iso lungo, ora iso ngopo-ngopo. Ini yang pengkhotbah bilang. Saya bilang lah dulu nggak ada kerjaan, stres. Sekarang banyak kerjaan. Nah terus maumu itu apa? Kata malaikat, maumu itu apa? Dikasih kerjaan stres, nggak ada kerjaan. Ini loh, ini yang Salomo bilang. Bekerja siang malam, hidup penuh kesedihan, pekerjaan penuh kesusahan hati, bahkan pada malam hari tidak bisa tidur. Karena tidak ada damai dan ketenteraman di hati. Buat apa kau punya kekayaan banyak kalau hatimu nggak damai, amin. Mending pas-pasan tapi ada damai sejahtera, ada sukacita, itu lebih daripada pemenang. Ayat 24, ini kesimpulan yang Salomo bilang saudara. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada apa? Makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Kita bisa bersenang-senang, menikmati, makan, minum dari segala jerih payah kita. Itu bisanya kita dapatkan dari tangan Tuhan. Artinya dalam hidup ini harus ada perkenanan Tuhan. Harus ada perkenanan Tuhan saudara. Karena orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan, dia bisa mensyukuri. Saya nggak bicara soal makanannya saudara. Saya bicara soal perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Walaupun kita cuma makan tempe, sambal, sama tahu. Kalau ada perkenanan Tuhan, ada ketenteraman dalam hati, amin. Tapi sebaliknya walaupun saudara makan di restoran mewah, kalau tidak ada perkenanan Tuhan, pertengkaran, perkelahian, malah kekayaan itu akan menjerumuskan kita. Akhirnya anak-anak narkoba sudah enggak karu-karuan. Mari kita berdoa saudara. Karena itu Salomo berkata ini ayat 25, karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Tuhan. Tidak ada kenikmatan, tidak ada karunia menikmati kalau kita hidup di luar Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari hari-hari ini kita semakin melekat pada Tuhan. Supaya apapun yang bisa kita peroleh, apapun kita dikasih kekayaan, kita bisa menikmati kekayaan itu dalam damai sejahtera. Hidup kita bisa menjadi berkat. Kalau hari ini engkau diberi kekayaan tapi kau stres, kau tertekan, bahkan kau lupa hari matimu. Saking banyak masalah malam tidak bisa tidur, tiba-tiba mati kena serangan jantung, bingung kita saudara. Karena pengkhotbah bilang, orang kalau tidak ingat Tuhan dalam hidupnya, Tuhan membuat dia lupa akan hari matinya. Dan dia dikasih kesibukan terus sampai dia lupa tentang kematiannya. Bersyukur kalau hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, amin. Kembali kepada perkenanan Tuhan. Engkau bekerja, bekerjalah dalam perkenanan Tuhan. Ketika engkau diberkati kaya, kayalah dalam perkenanan Tuhan. Bahkan sekalipun hari ini kita masih miskin dan tidak punya apa-apa, tetaplah hidup dalam perkenanan Tuhan. Supaya kita bisa menjadi orang-orang yang berkenan, sehingga kapanpun kita dipanggil, kita akan pulang kembali ke surga tanpa ada penyesalan bahwa kita tidak melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Dan firman Tuhan ini berkata ayat 26, karena kepada orang yang dikenannya, baca sama-sama ayat ini penting, 1, 2, 3. Karena ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi lebih enak itu hidup dikenan Tuhan. Kalau kita hidup dalam perkenanan Tuhan, Alkitab berkata, Tuhan itu memberi, ya Tuhan itu mengaruniakan kepada orang yang dikenannya hikmat dan juga apa? Diberikan kesukaan dan pengetahuan, sukacita, damai sejahtera. Sebaliknya, orang-orang yang berdosa, kata ayat ini, mereka ditugaskan untuk bekerja keras cari harta, timbun harta.
Yang nanti satu saat harta itu akan diserahkan untuk orang yang berkenan kepada Tuhan. Jadi lebih enak menjadi apa saudara? Orang yang kaya atau dikenan Tuhan? Dikenan Tuhan. Makanya orang tuh kalau hidupnya dikenan Tuhan, saudara dengar dia bersaksi. Saya ini terlilit hutang sekian, tiba-tiba Tuhan kirim orang nolong saya. Itu perkenanan Tuhan. Ada begitu banyak hal yang bisa terjadi dalam kehidupan orang dikenan Tuhan yang di luar akal logika manusia. Itu bisa terjadi waktu hidupmu dikenan Tuhan. Apa yang tidak mungkin? Jemaat saya utang 200 miliar. Lunas. Tuhan kirim orang yang selama ini dipakai untuk menimbun harta. Untuk nolong orang yang dikenan Tuhan. Makanya saudara jangan bantah firman Tuhan. Karena firman Tuhan sanggup melakukan yang di luar logika. Apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin bagi orang-orang yang hidupnya diperkenan oleh Tuhan. Katakan amin saudara. Bilang kanan kirimu hari ini, mari kita kejar perkenanan Tuhan. Entah kita sedang kaya, hiduplah dalam perkenanan Tuhan. Entah kita sedang susah, tetaplah hidup dalam perkenanan Tuhan. Amin saudara. Karena ketika kita hidup dalam perkenanan Tuhan, Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Saya undang para imam musik maju ke depan. Saya berdoa saudara supaya biarlah kita di hari-hari terakhir ini menjelang kedatangan Tuhan. Kita semakin mengerti arti hidup kita. Jangan hanya mengejar sesuatu yang sia-sia, tapi boleh saudara bekerja keras, harus. Tetapi bekerjalah dalam perkenanan Tuhan. Jangan sambil emosi, marah-marah, stres, tertekan, tidak bisa tidur. Itu kau sudah keluar dari perkenanan Tuhan. Dan ketika engkau hidup di luar perkenanan Tuhan, kesulitan, malapetaka, bahkan Tuhan bilang engkau akan lupa dengan hari matimu. Engkau terus dibuat sibuk dengan segala urusan-urusan yang tidak berhenti saudara. Sampai tiba-tiba mati baru sadar, saya di mana ini? Sekarang banyak orang mati tiba-tiba loh. Banyak. Mari sebelum kita menghadap Tuhan, kita mau sungguh-sungguh mengerti arti hidup kita. Yesus mati bagi saudara dan saya. Supaya kita hubungannya dipulihkan dengan Bapa.